Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Mulyani dengan NIM 19612100 dari kelas manajemen pagi 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 1, 2, dan 3 terkait dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan perbankan Tanjung Pinang. Di sini, studi kasus yang saya gunakan yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Pinang. Penjelasan kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dwi Septi Haryani STMM. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kesuksesan pada sebuah organisasi. Sebuah perusahaan maupun organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, perusahaan maupun organisasi akan mencari potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan mengembangkannya menjadi sosok yang memiliki kompetensi, sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan maupun organisasi ke depannya. Dengan adanya sumber daya manusia, tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan karyawan yang mampu bekerja secara efektif. Semakin nyaman lingkungan kerja karyawan, maka semakin cepat tujuan organisasi tercapai. Karyawan merupakan orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan digaji dengan uang. Atau, karyawan dapat diartikan juga sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerjaan mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Menurut Abdurrahman 2006, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Kepuasan kerja yang tinggi akan tercapai apabila faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepuasan kerja tersedia dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan kerja yaitu jenis pekerjaan, rekan kerja, tunjangan, perlakuan yang adil, keamanan kerja, lingkungan kerja, gaji, dan kesempatan berkembang. Menurut pendapat Moh As'ad 2004, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain yaitu faktor psikologi, faktor fisik, faktor finansial, dan faktor sosial. Rumusan masalah. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan perbankan Tanjung Pinang, studi kasus di sini yaitu pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Pinang. Faktor ini juga berkaitan dengan faktor psikologis, faktor fisik, faktor finansial, dan faktor sosial. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan perbankan Tanjung Pinang, studi kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Pinang. Faktor-faktor tersebut terkait dengan faktor psikologi, faktor fisik, faktor finansial, dan faktor sosial. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Yang pertama yaitu kegunaan ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan, serta sebagai bahan studi kepustakaan dan memperkaya penelitian ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, khususnya di program manajemen. Yang kedua yaitu kegunaan praktis. Kegunaan praktis dibagi menjadi 4, yaitu bagi perguruan tinggi, bagi perusahaan, bagi penulis, dan bagi pihak lain. Tinjauan pustaka. Later Gulit mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Sastro Hadiwiryo, manajemen sumber daya manusia diganti dengan manajemen tenaga kerja, yaitu pendayagunaan, pembinaan, pengetahuan, pengaturan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik dan buruk karyawan ataupun pegawai untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya sesuai organisasi. Kemudian manfaat sumber daya manusia. Menurut Hadari Nawawi 2008, perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan prediksi yang
bermaksud untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan agar dapat mewujudkan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana strategis, rencana operasional, dan program tahunan di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, tujuannya untuk menetapkan suatu keputusan yang berkaitan dengan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan agar mencapai tujuan organisasi. Fungsi sumber daya manusia. Menurut Malayu SPH Hasibuan 2016, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Hasibuan tahun 2000 menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan dalam pekerjaan adalah kepuasan yang dinikmati dengan memperoleh sesuai yang diharapkan. Kepuasan kerja ini sangat berhubungan erat dengan sikap dari karyawan di dalam lingkungan kerjanya, termasuk situasi kerja, kerjasama antara pemimpin dan rekan sekerja. Kemudian, teori-teori kepuasan kerja. Menurut Mangkunegara 2011, teori itu yaitu teori keseimbangan. Pada teori ini, suatu perasaan puas atau tidaknya karyawan adalah hasil dari perbandingan antara input dan outcome. Jika perbandingan tersebut dirasa seimbang, maka karyawan tersebut akan merasa puas. Yang kedua yaitu teori perbedaan. Apabila yang didapatkan karyawan ternyata lebih besar dari yang diharapkan, maka karyawan tersebut menjadi puas. Sebaliknya, apabila yang didapatkan karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan, akan menyebabkan perasaan karyawan tidak puas. Yang ketiga yaitu teori pemenuhan kebutuhan. Pada teori ini, kepuasan karyawan berhubungan dengan terpenuhnya atau tidaknya kebutuhan karyawan. Karyawan akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Manfaat kepuasan kerja. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Robinson dan Corners dalam Zulhan 2013, menyebutkan bahwa kepuasan kerja akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Kedua, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Ketiga, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. Yang keempat, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Kelima, mengurangi tingkat absensi. Keenam, mengurangi turnover. Ketujuh, mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi kerja. 9, menimbulkan kematangan psikologis. Dan yang terakhir yaitu 10, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaan. Indikator kepuasan kerja yang dipakai peneliti adalah indikator-indikator yang dikembangkan oleh Robbins dan Judge dalam Hertanto 2017, yang meliputi antara lain: yang pertama, kepuasan terhadap pekerjaan. Yang kedua, kepuasan terhadap imbalan. Yang ketiga yaitu kepuasan terhadap supervisi atau atasan. Yang keempat yaitu kepuasan terhadap rekan kerja. Yang kelima yaitu kesempatan promosi. Kerangka pemikiran. Menurut Sugiono 2017, kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Hipotesis penelitian. Hipotesis yaitu jawaban sementara atas masalah yang ada di dalam penelitian dan keberadaannya masih diuji secara empiris. Dapat dilihat pada rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori yang telah dituangkan dalam kerangka konseptual, maka dapat disimpulkan hipotesisnya adalah: yang pertama, dugaan sementara pada faktor fisik, psikologi. Baiklah, metode penelitian. Jenisnya yaitu studi kasus. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif. Sumber data primer dari pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Pinang. Kemudian sumber data sekundernya diambil dari data yang telah tersedia. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner dan wawancara. Definisi operasional variabel.
Variabel merupakan suatu objek yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang telah diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu yang bebas, independen, yaitu faktor fisik psikologis sebagai X1-nya, faktor fisik X2, faktor finansial X3, faktor sosial X4, dan variabel terikat yaitu dependen, yaitu kepuasan kerja sebagai Y. Yang pertama, faktor psikologis X1-nya yaitu hal yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pegawai. Yang kedua, faktor fisik X2, hal yang berhubungan dengan fisik pegawai dan fisik lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, faktor finansial sebagai X3, yaitu berkaitan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai. Contohnya sistem juga besar gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesempatan untuk mendapatkan promosi. Yang keempat yaitu faktor sosial sebagai X4, merupakan hal yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi dengan sesama pegawai serta atasan dan juga bawahan. Yang kelima yaitu kepuasan kerja sebagai Y, yaitu perasaan yang dirasakan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Teknik pengolahan data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dari latar belakang dan kondisi saat ini subjek yang diteliti. Menurut Sugiono 2016, definisi dari teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini meliputi pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua yaitu penelitian kepustakaan. Yang ketiga, riset internet. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif sebagai pengujian untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan perbankan, yaitu pada studi kasusnya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Pinang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.